Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 10. Tidak ada gairah yang bangkit. Mama Rosa hanya bisa mengernyitkan keningnya dan melihat jelas putranya masih menolak keputusannya. Mansion Adiputra, kamar Kavin. Tergolek wanita cantik di atas ranjang size king dengan berbalut linge, seksi berwarna hitam, sungguh pemandangan yang indah. Pria angkuh itu membuka pintu kamarnya, melangkah lebih masuk lagi ke dalam kamar. "Sayang," sapa Yasmin dari atas ranjang. "Ya," jawab singkat Kavin. Pria itu mulai membuka jas dan kemeja kerjanya. Yasmin beranjang dari ranjang, dengan langkah sesinya wanita itu menghampiri suaminya yang sedang membuka kemejanya. Diusapnya dada pria itu yang sungguh berotot, tak lama dikecupnya dengan mesra. Kavin hanya bisa mengusap punggung Yasmin yang sedang menyesap dadanya. Namun sayangnya tidak ada reaksi apa-apa di tubuh Kavin, seperti biasa. Tidak ada gairah yang bangkit. "Sayang, aku kepingin," ujar Yasmin memberikan kode. Pria itu sangat memahaminya jika istrinya butuh dipenuhi hasratnya. Dibopongnya tubuh istrinya dan direbahkan di atas ranjang, lalu mulai mencumbui seluruh tubuh Yasmin. Hanya mengandalkan lidahnya, pria itu memanjakan inti tubuh istrinya sampai puncak kenikmatannya. Inilah cara pria impoten memuaskan hasrat sang istrinya selama hampir 4 tahun, tapi rasanya hambar buat pria itu sebenarnya. Mencium bibir istrinya, mencecap seluruh tubuh istrinya, tetap tidak ada rasa apa-apa. Hanya seperti hal yang wajib dilakukannya untuk istrinya. Ucapan terima kasihnya karena tetap mau menerima kekurangannya, pria yang tak berguna. Setelah memenuhi hasrat istrinya, wanita itu sudah terkulai lemas dan mulai tertidur. Pria angkuh itu beranjak dari ranjang lalu menuju ke kamar mandi. Tak lama pria itu menyandarkan dirinya ke dinding kamar mandi. Kedua netranya mulai berkaca-kaca ketika melihat benda keramatnya. "Sampai kapan kamu akan tertidur pulas? Sampai kapan aku tidak merasakan hasrat yang menggebu-gebu lagi? Apa selamanya akan begini, dan tidak ada harapan untuk dia bangun, dan aku tidak bisa memiliki keturunan? Ini gara-gara gadis itu, aku harus membalasnya segera mungkin." Kedua tangan Kavin terkepal dengan kuat, lalu ditonjoknya dinding kamar mandi itu dengan kepalan tangannya, meluapkan emosinya. Esok hari. Dari semalam Salma sudah mendapat pesan melalui pesan WA dari Nyonya Rosa. Memberikan alamat mansion, dan meminta di pagi hari sudah berada di mansion Adiputra. Di pagi hari menggunakan sepeda motornya, Salma pergi menuju ke alamat mansion Adiputra. Dan kini gadis itu sudah berada di depan gerbang mansion. Kedua netra gadis itu terpesona melihat bangunan yang sangat mewah, bak istana seperti di negeri dongeng. Sekarang gadis itu melihatnya secara dekat. Security yang sudah diberitahukan oleh Mama Rosa bahwa akan kedatangan gadis bernama Salma. Langsung membuka gerbang otomatisnya. Gadis itu pun melajukan sepeda motornya ke dalam. Ari sang asisten Kavin rupanya sudah menanti kedatangan Salma di luar lobi mansion bersama kepala pelayan. "Pagi Pak Ari," sapa ramah Salma ketika sudah memarkirkan motornya, lalu berjalan menuju pintu utama. "Selamat datang di mansion suamimu, Salma." Ingin sekali Ari mengucapkannya, namun lagi-lagi hanya bisa di dalam hati. "Pagi juga Salma. Kamu tidak nyasarkan ke sini?" "Alhamdulillah tidak, kan ada aplikasi penunjuk arah jalan."
Jawab Salma. Koper kecil yang dibawa oleh gadis itu langsung diraih oleh kepala pelayan. Biar saya bawakan kopernya, Non. Pinta Pak Rizky. Oh, makasih Pak sebelumnya. Agak kagok Salma. Ayo kita masuk ke dalam, Nyonya Rosa sudah menunggu. Ajak Ari. Baik Pak Ari. Salma mengikuti langkah kaki Ari, dan kembali gadis itu berdecak kagum ketika masuk ke dalam mansion, sungguh sangat mewah. Tidak bisa dipungkiri untuk pertama kalinya gadis itu masuk ke dalam dan melihat rumah yang sangat mewah. Walau dirinya bisa menutupi jiwa kampungannya dengan baik. Salma. Bisik Ari. Pandangan Salma langsung buyar seketika ketika lama terpesona dengan isi mansion. Maaf Pak Ari. Salma kembali melangkah, dan sekarang sudah berada di ruang makan. Pria angkuh bersama istri tercintanya langsung menatap ke arah Salma dan Ari. Sedangkan kedua netra Salma terbelalak melihat pria angkuh itu dengan istrinya berada di ruang makan. Duduk bersama dengan Mama Rosa. Selamat datang, Salma. Sapa Nyonya Rosa menyambut kedatangan, wanita tua itu beringsut dari duduknya, lalu menghampiri gadis itu. Selamat pagi, Nyonya Rosa. Gadis itu langsung meraih tangan Mama Rosa, lalu memberikan salam takzim ke Mama Rosa. Mama Rosa agak tersentak sedikit ketika Salma mencium punggung tangannya. Mari ikut sarapan pagi dulu, baru nanti kita mulai bekerja. Pinta Mama Rosa dengan lembutnya, menyentuh bahu gadis itu. Dari meja makan, ujung ekor mata pria angkuh itu memindai tubuh Salma dari bawah sampai ke atas. Kesal melihat penampilan gadis itu membuat hati pria itu mendidih. Terima kasih, Nyonya. Salma tidak menolak ajakan Mama Rosa, karena perut gadis itu juga lapar, tidak sempat sarapan. Selamat pagi Tuan Kevin, Nyonya Yasmin. Sapa ramah Salma, sebelum gadis itu duduk. Pagi juga Salma, ayo sarapan bareng-bareng. Ajak ramah Yasmin, sedangkan Kevin hanya menatap sinis ke arah gadis itu. Akan tetapi tatapan sinis itu diacuhkan oleh Salma. Yasmin, Kevin, mulai hari ini Salma akan tinggal bersama kita di mansion ini. Karena Salma sekarang bekerja menjadi asisten pribadi Mama, jadi Mama harap kalian mengetahuinya keberadaannya di sini. Oh, jadi Salma tidak jadi sekretaris Kak Kevin lagi? Tanya Yasmin, sambil menoleh ke arah suaminya. Tetap, nanti di kantor dia juga harus membantu pekerjaan Mary. Jawab ketus Kevin. Salma mulai nampak heran. Sekarang posisinya jadi asisten mamanya Kevin tapi tetap harus membantu pekerjaan Mary. Bagaimana ceritanya ini? Kamu gak usah pakai banyak bertanya dalam hati. Gaji kamu akan saya tambahi sebagai sekretaris. Kembali bicara Kevin setelah melihat wajah heran gadis itu. Sayang, lebih baik suruh Ari cari pengganti Salma saja. Lagi pula gak mungkin dia bekerja dalam dua posisi. Ujar Yasmin begitu lembutnya. Sebenarnya wanita itu juga keberatan Salma menjadi sekretaris suaminya. Gak apa-apa, biarkan dia yang mengatur pekerjaannya, yang jelas dia masih sekretaris saya. Tegas Kevin dengan tatapan tajamnya ke arah Salma. Gadis itu hanya bisa mendesah mendengarnya, dirinya seperti sedang direbutkan oleh dua orang. Ya nanti Mama atur Kevin, jika kamu tidak mau mencari pengganti Salma. Jawab Mama Rosa, gak habis pikir putranya masih bersikukuh dengan posisi kerja gadis itu. Kevin semakin jadi panas melihat Salma, yang tidak memberikan opini atau sanggahan buat dirinya. Di sela-sela makannya, Yasmin menatap gadis itu, dengan tatapan penuh tanda tanya. Kenapa harus gadis ini yang menjadi asisten pribadi Mama,
dan kenapa juga harus tinggal di mansion ini? Batin Yasmin, ada rasa gelisah di hatinya. Ari, setelah Salma menyelesaikan sarapan paginya, antar ke ruangan kerja. Perintah Kevin, pria itu sudah tak nafsu melanjutkan makannya. Jengkel pria itu didiamkan oleh wanita yang ada di hadapannya, padahal ada istrinya di samping pria itu. Tak lama kemudian beranjak dari duduknya, meninggalkan ruang makan begitu saja, dengan menunjukkan raut wajah garangnya. Ari hanya bisa menganggukkan kepalanya, lalu mengikuti langkah kaki tuannya. Sekarang tinggal 3 wanita yang berada di ruang makan, menikmati sarapan pagi dengan pikirannya masing-masing. Sungguh sangat keras kepala anak itu, batin Mama Rosa. Oh ya Salma, semoga kamu betah tinggal di mansion ini, jika ada sesuatu yang kamu butuhkan. Kasih tahu aja kepada kepala pelayan atau para maid yang ada di sini, ujar Yasmin. Terima kasih Nyonya Yasmin atas perhatiannya, jawab Salma. Nanti Salma akan menempati kamar di mana, Mam? Tanya Yasmin. Salma akan tinggal di kamar lantai 2, balas Mama Rosa. Loh kok di lantai 2, kenapa tidak di kamar belakang dekat para maid yang lain? Batin Yasmin, Salma bukan pelayan, dia staf kantor, asisten pribadi Mama, dan layak untuk tinggal di kamar lantai 2. Sambung Mama Rosa setelah melihat wajah Yasmin agak sedikit aneh. Tidak bermaksud begitu kok Mam, Yasmin juga tahu kalau Salma bukan pelayan mansion. Imbuh Yasmin, jangan salah paham ya, Salma. Kata Yasmin, gak pak kok Nyonya Yasmin, saya juga gak masalah mau istirahat di kamar manapun. Kalau memang harus tidur di kamar seperti pelayan yang lain. Lagi pula saya juga hanya seorang karyawan bukan pemilik perusahaan, tidak masalah. Atau tidak tinggal di mansion ini juga lebih baik, saya masih sanggup untuk bolak-balik dari rumah saya ke mansion ini. Jawab Salma dengan nada dinginnya. Gadis itu juga tahu diri, jika tinggal di mansion bukan kehendak dia, tapi kehendak Mama Rosa. Mama Rosa mulai tidak enak hati, jika sampai Salma tidak mau tinggal di mansion ini. Maka rencana wanita tua itu akan gagal total. Sudah Salma, Yasmin, jangan dibahas lagi. Salma urusan Mama. Ujar Mama Rosa ke Yasmin. Maaf ya, Mam. Salma berusaha membuat dirinya nyaman di ruang makan tersebut, walau sebenarnya canggung makan bersama atasannya. Apalagi berada di ruang makan yang tampak mewah dan berkelas. Ari yang baru saja ikut ke ruang kerja Kevin, kembali lagi ke ruang makan untuk menjemput Salma. Rupanya Kevin tidak sabar menunggu. Maaf Salma sudah selesai makannya, sudah ditunggu Tuan. Ujar Ari. Salma bergegas menghabiskan sarapan paginya, untuknya gadis itu tidak mengambil banyak makanan. Nyonya Rosa, saya permisi sebentar. Pamit Salma. Ya, jawab singkat Mama Rosa. Sedangkan Yasmin hanya bisa memandang Salma sejenak ketika gadis itu keluar dari ruang makan. Mam, aku kok merasa Salma kurang tepat kalau dijadikan asisten Mama, apalagi wanita itu tinggal di mansion ini. Yasmin menunjukkan rasa tidak sukanya. Kenapa memangnya? Apakah kamu tidak suka dengan Salma, atau kamu takut Kevin tergoda? Lagi pula kejantanannya juga tidak akan bangun jika digoda oleh wanita lain. Tukas Mama Rosa. Yasmin merapikan sendok dan garpunya di atas piring kosongnya, kemudian melap sudut bibirnya dengan serbet. Bukan tidak suka. Bagaimanapun Salma orang lain yang tinggal di mansion ini, dia bukan saudara. Wajar Mam kalau aku sedikit khawatir,
Ya, walau Kak Kevin selingkuh tetap saja tidak bisa ngapa-ngapain. Balas Yasmin. Di sini banyak pelayan wanita yang tinggal di mansion ini. Lantas kenapa kamu khawatir dengan Salma? Dan bukankah kamu sudah berbagi suami dengan wanita lain? Istri Kevin bukan hanya diri kamu seorang. Ya, walau Kevin belum menemui wanita itu. Mama Rosa meneguk segelas air putih sebelum melanjutkan pembicaraannya. Dek, hati Yasmin mulai berdenyut. Bagaimana kalau istri kedua Kevin tidak sengaja bertemu dengan Kevin? Apa yang akan kamu lakukan? Aku akan minta Kak Kevin menceraikannya, karena kami saling mencintai. Aku yakin Kak Kevin akan menurutiku, Mam. Lagi pula wanita itu pasti tidak mau memiliki suami impoten. Dan Kak Kevin pasti tidak menyukai wanita itu. Jawab yakin Yasmin. Ya, semoga saja keyakinan kamu benar terjadi. Balas Mama Rosa. Wanita tua itu cukup salut dengan Yasmin karena mau menerima keadaan Kevin. Dan setia selama hampir 4 tahun dengan kekurangan Kevin, itu yang Mama Rosa lihat. Ruang kerja. Silahkan masuk Salma, pinta Ari yang telah membuka pintu ruang kerja Kevin. Gadis itu agak merinding bulu halusnya ketika masuk ke ruang kerja, auranya terasa dingin. Pria yang telah menunggu kehadirannya sudah berdiri dengan gagahnya di tengah ruang kerjanya, menghadap arah pintu. Wajah pria itu sudah bagaikan singa jantan yang siap menerkam musuhnya. Glek. Salma yang baru saja masuk tanpa didampingi Ari, susah menelan salivanya karena melihat wajah garang Kevin. Hebat kamu, Salma, ucap Kevin dengan suara meninggi. Pria itu melangkahkan kakinya, mendekati gadis itu yang berdiam diri dekat pintu. Pintar kamu, Salma, mendekatiku melalui mamaku. Apakah kamu yang mengajukan diri untuk menjadi asisten pribadi mamaku dan meminta tinggal di mansionku? Tuduh Kevin dengan tatapan sinisnya. Lagi menghadapi orang gila. Batin Salma. Salma membalas tatapan pria arogan itu, tanpa menjawab. Jawab pertanyaanku, Salma, teriak Kevin. Gadis itu menahan rasa geramnya, agar tidak terbawa emosi akan sikap pria arogan itu. Menunggu jawaban namun tak satu kata pun yang terucapkan oleh bibir ranum gadis itu. Pria itu semakin geram melihat Salma, saking geramnya. Vas bunga sudah dilempar oleh Kevin ke lantai. Gadis itu langsung terlonjak kaget, kemudian mengusap dadanya sendiri. Ari yang menunggu di luar ruang kerja mulai deg-degan. Kamu suka ya bikin saya emosi, Salma? Geram Kevin, wajah pria itu semakin terlihat sangar. Saya dianggap apa sama kamu? Kamu itu sekretaris saya, harusnya izin dulu dengan saya. Lanjut Kevin, dengan tatapan penuh emosi. Salma mengatur napasnya terlebih dahulu, rasanya sudah cukup menahan. Saya tidak bermaksud membuat Tuan Kevin emosi, dan sungguh saya tidak suka dengan tuduhan Tuan. Saya tidak punya niatan untuk mendekati Tuan, dan semuanya atas permintaan dari Nyonya Rosa, bukan saya yang meminta. Itu yang perlu Tuan Kevin ketahui, dan Pak Ari adalah saksinya. Jawab Salma dengan lantangnya. Cek, jangan pernah mengajari saya untuk mencari tahu. Kevin berdecak kesal. Terserah jika Tuan Kevin tidak percaya, lagi pula Tuan kenapa harus marah besar? Dan sampai memecahkan vas bunga di hadapan saya. Saya hanya karyawan biasa, bukan seorang istri atau kekasih yang ketahuan selingkuh oleh suaminya. Tukas Salma, Dek. Nyeri hati Kevin mendengar ucapan Salma. Tutup mulut kamu, Salma.
Pekik Kavin. Tadi Tuan menyuruh saya menjawab, sekarang Tuan menyuruh saya tutup mulut. Sebenarnya Tuan maunya apa? Balik memekik Salma, tidak tahan dengan Kavin. Mau memarahi saya, mau memaki saya. Ayo maki saya sampai Tuan puas, atau perlu memecahkan barang lagi. Sebenarnya saya ini salah apa Tuan Kavin? Mulai emosi Salma, gadis itu melirik vas bunga yang masih utuh, yang jaraknya dekat dengannya. Gadis itu membanting vas bunga itu dekat Kavin berdiri, membuat pria arogan itu tercengang. Salma. Kavin tiba-tiba merasa gamang melihat Salma meledak emosinya, tidak menyangka gadis itu malah melawannya. Tidak diam begitu saja. Ayo Tuan, kenapa diam aja, lanjutkan memaki saya, memarahi saya, sampai Tuan puas. Jerit Salma, dada gadis itu terlihat mulai naik turun, emosinya sudah menggebu-gebu. Dan baru kali ini jiwa Salma semarah ini, tatapan bencinya tersirat di kedua netra gadis itu, Kavin bisa merasakannya. Mama Rosa yang mendengar suara barang terbanting, langsung menghampiri ruang kerja Kavin. Ari membuka pintu ruangan dengan kasarnya hingga menimbulkan bunyi, setelah mendengar suara pecahan untuk kedua kalinya. Tuan, Kavin, Salma, ada apa ini? Mama Rosa yang turut masuk ke ruang kerja terbelalak melihat pecahan keramik vas berserakan lantai. Lalu ditambah melihat kedua orang tersebut sedang berdiri dengan wajah penuh emosi. Penuh kehati-hatian Mama Rosa melangkahkan kakinya agar tidak kena pecahan menuju mereka berdua yang sedang berperang. Baru kali ini Mama Rosa melihat Kavin marah dengan seorang wanita, dengan Yasmin saja tidak sampai semarah itu. Jangan ikut campur Mam, ini urusan Kavin dengan Salma. Jawab Kavin masih dalam keadaan emosi. Salma menoleh ke belakangan dan melihat kedatangan Mama Rosa dan Ari. Salma keluarlah, tinggalkan Kavin. Pinta Mama Rosa. Mam, urusan Kavin belum selesai dengan Salma. Kavin tidak suka mamanya menyuruh Salma keluar dari ruang kerjanya. Salma harus ke kantor sama Mama. Dan kamu Kavin, kendalikan emosi kamu, malu sama umur kamu. Wanita tua itu langsung meraih lengan Salma, lalu mengajaknya keluar. Melihat gelagat Kavin, Mama Rosa agak curiga. Kavin memang cepat emosi. Tapi kali ini emosinya tidak jelas menurut Mama Rosa, apalagi dengan gadis yang baru dikenal. Kamu tidak apa-apa, Salma. Mama Rosa memeriksa seluruh tubuh gadis itu setelah keluar dari ruang kerja Kavin. Gak apa-apa Nyonya, jawab Salma. Sebaiknya kamu jaga jarak dengan Kavin. Anak ibu memang suka marah gak jelas. Semoga kamu bisa mengerti. Ucap Mama Rosa. Baik Nyonya. Jawab Salma sambil menganggukkan kepalanya. Sekarang sebaiknya kita ke kantor. Ujar Mama Rosa. Gadis itu bisa bernapas lega, bisa keluar dari kandang singa jantan untuk sementara. Entah selanjutnya akan seperti apa ke depannya, pikir gadis itu. Kita berangkat ke kantor, Ari. Dia itu juga bergegas ke perusahaannya, setelah Salma dan Mama Rosa sudah duluan berangkat. Perusahaan Indo Prakarsa. Salma berusaha bersikap profesional setelah perkara pertengkarannya dengan Kavin tadi pagi. Untuk sementara tidak dipikirkannya dulu. Gadis itu mulai melaksanakan tugasnya sebagai asisten pribadi Mama Rosa. Sekarang Salma sudah berada di ruang direksi. Dibantu oleh sekretaris Mama Rosa, gadis itu mulai belajar tahap demi tahap yang harus dikuasainya secepat mungkin. Kebetulan juga sekretaris Mama Rosa bukanlah seorang wanita tapi pria.
Jadi tidak ada rasa cemburu dengan Salma yang terlalu cantik. Mama Rosa sebagai direksi pun tidak melepas tangan begitu saja terhadap Salma dalam masalah pekerjaannya. Wanita tua itu juga mengarahkan apa yang harus dilakukan oleh gadis itu. Kira-kira kamu sudah paham yang harus dilakukan? Tanya Mama Rosa. Untuk saat ini saya sudah paham dan mengerti. Jawabnya. Baik, kalau begitu segera siapkan surat kontrak perusahaan dan nanti serahkan ke Mary, biar Kevin nanti menandatanganinya. Titah Mama Rosa. Baik Nyonya, segera saya kerjakan. Salma kembali ke meja kerjanya. Mama Rosa sengaja menempatkan Salma satu ruangan, agar bisa memperhatikannya secara dekat. Permisi Nyonya, ada Andri ingin bertemu, ujar Romi sekretaris Mama Rosa. Suruh masuk saja. Assalamualaikum, Tante Rosa. Sapa Andri yang baru saja masuk. Waalaikumsalam, aduh keponakan Tante tambah ganteng aja. Ujar Mama Rosa. Mereka berdua langsung cipika-cipiki. Tumben kamu mau jenguk Tante di kantor, biasanya juga langsung main ke mansion. Mau ketemu sama Kak Kevin Tante, biasa urusan bisnis. Balas Andri, sambil mendaratkan bokongnya ke sofa. Dek, tak sengaja kedua netra Andri melihat sosok gadis cantik yang sedang bekerja di sudut ruangan Mama Rosa. Terpesona. Kok kamu malah bengong? Tegur Mama Rosa. Tatapan Andri langsung buyar. Tante, itu siapa kok aku baru lihat ya? Tanya Andri tanpa malu-malu lagi sama tantenya. Mama Rosa. Dia asisten tante. Wah, boleh kenalan dong, Tante. Tanya Andri to the point langsung. Ada rasa tidak rela di hati Mama Rosa ketika keponakannya minta dikenalkan dengan menantunya, Salma. Salma, kesini sebentar. Pinta Mama Rosa. Baik Nyonya. Gadis itu beranjak dari duduknya. Salma kenalkan ini keponakan ibu, sepupunya Kevin, Andri namanya. Mama Rosa memperkenalkan mereka berdua. Andri benar-benar terpesona hingga tak sadarkan diri. Pria itu beranjak dari duduknya dan mengulurkan tangannya. Andri, ujar Andri. Salma, jawab Salma, dan menyambut jabatan tangan Andri dengan tatapan datarnya. Tanpa mereka sadari, ada sosok pria yang sudah berdiri di depan pintu yang terbuka. Rahangnya mulai mengetat ketika melihat Salma menyambut uluran tangan Andri. Wah, ternyata kamu sudah datang, Andri. Tegur Kevin yang masih berdiri di depan pintu. Andri dan Salma yang masih berjabat tangan langsung menoleh ke arah pintu dan belum melepas jabatannya. Ah, dia lagi, batin Salma. Bersambung.